Sinau bareng sering sharing. Kali ini di samping saya sudah ada Ella Indriana, founder dan owner L-Flawly Herbal. Ini UMKM milenial ya dari Kediri. Saya mau sapa dulu. Selamat siang. Ini kebetulan siang tappingnya ya. Selamat siang Mbak Ella. Iya, selamat siang. Aduh, senang banget ya. Ini loh kalau bisnis skincare ya, cakep. Di sebelah Mbak Ella Indriana, founder dan owner L-Flawly Herbal dari Kediri. Masih muda udah jadi pengusaha. Ini luar biasa loh ya, Jawa Timur ya, beraneka ragam UMKM-nya. Nah yang satu ini skincare herbal, Sobat KOKM. Kita mau bahas soal L-Flawly hari ini bareng dengan langsung founder dan ownernya Mbak Ella Indriana. Oke. Mbak Ella, sehat ya, tadi dari Kediri langsung ke Surabaya, ke Sidoarjo, langsung ke Sidoarjo. Dari jam berapa berangkat? Dari jam 6 subuh. Gitu ya. Pengusaha itu kalau mau sukses harus disiplin. Tadi bahkan udah datang 1 jam sebelum kita tapping ini Sobat KOKM dan membawa produknya. Ini contoh produknya. Nanti saya mau tanya, ini ada apa aja yang udah dibawa Mbak Ella dari Kediri. Mbak Ella, aduh ini bisnis skincare. Semakin hari Indonesia ya skincare-nya menduduki urutan pertama sekarang, bahkan mungkin ya selain fashion. Fashion dulu ya kayaknya ya. Yang sekarang ya, fashion masih tetap ya, fashion, tetep. Kemudian skincare itu mengalahkan makanan dan minuman hari ini. Jadi mending gak jajan, ditabung hanya untuk beli skincare-nya, karena kalau skincare-nya habis, waduh, yang namanya ciwi-ciwi ini udah pasti panik, apalagi kalau udah tinggal dikit, waduh nyari duit lagi nih buat beli skincare-nya. Nah ini peluang ini yang dibaca sama Mbak Ella. Dulu boleh diceritain sejarahnya kenapa bisa tiba-tiba memutuskan untuk punya produk skincare, atau sebelumnya sudah berwirausaha dulu tapi produknya berbeda belum skincare? Enggak, jadi awalnya dulu aku kan kerja kantoran ya. Habis itu kena PHK, habis aku melahirkan kena PHK. Nah otomatis kan aku harus putar otak ya. Bagaimana caranya bisa tetap menghasilkan. Waktu itu saya online aja, online dari baju, sepatu, tas dan lain sebagainya. Habis itu mungkin capek ya, saya cuma gitu-itu doang. Akhirnya saat itu saya jadi reseller masker kefir waktu itu. Oh, rame-ramenya ya. Saya resellernya. Iya, ternyata animonya itu banyak sekali. Habis itu karena ada miskomunikasi dengan yang saya resellerin, saya akhirnya putus. Terus bagaimana saya harus bisa memproduksi sendiri masker kefir. Jadi akhirnya saya memutuskan memproduksi masker kefir sendiri, buatan sendiri, dan tetap dengan bertambahnya customer bertambah. Terus akhirnya dari customer itu mereka minta, Mbak Ella minta dong dibikinin sabun tapi dari susu, kayak masker kefir ini kan masker kefir dari susu fermentasi ya. Jadi bisa lebih awet gitu Mbak Ella. Nah, oke deh, gimana saya? Akhirnya saya trial itu berbagai macam trial, mulai buang susu 10 liter, 20 liter, mulai dari bahan-bahan, mulai dari madu itu sampai 1,5 liter itu saya buang. Itu trial seperti itu. Enggak cuma 1 hari 2 hari. Jadi menemukan bahan yang pas itu membutuhkan istilahnya rumus yang kita harus pas ya. Pasnya seperti bagaimana. Akhirnya terciptalah sabun susu pertama kali. Waktu itu kecil-kecil seperti cetakan puding gitu. Seperti itu saya jual cuma 2.000-an. 2000, cuma 2000. Akhirnya saya coba lagi bikin, Mbak Ella yang agak gede dong gitu. Request ya, customernya ya. Karena udah kenal, lebih enak gitu kalau misalnya custom. Custom mereka jadinya. Akhirnya saya bikin lebih gede. Waktu itu cuma satu macam aja, macam sabun susu etawa. Habis itu, Mbak aku jerawatan nih Mbak, gimana ya? Habis itu kan dulu waktu saya masih muda SMP sekolah itu mbah saya itu sering maskeran ini loh pakai rempah ben awakmu itu nggak jerawatan. Akhirnya dari bahan seperti itu saya implementasikan, saya trial lagi, akhirnya terciptalah seperti sabun cenur anti jerawat waktu itu. Sampai sekarang ada 4 macam sabun yang saya patenkan. Jadi inspirasi itu bisa dari mana aja ya. Satu di antaranya tadi dari keluarga gitu, keinget dia kayak jerawat ya apa ya. Karena mungkin kalau herbal itu masih sangat kuat
kuat tradisi keluarga Iya. kali ya. Apalagi masih di daerah ya, selain di kalau Surabaya mungkin udah geser ya. Mungkin kalau anak-anak muda udah kurang paham ya kalau herbal ya. Iya. Tapi kalau di daerah masih sangat kuat dan itu yang dimanfaatkan sama Mbak Ella. Oke, jadi yang awal boleh yang produknya yang mana yang keluar dulu? Berarti? Yang keluar dulu itu ini. Nah, masker Kevin-nya masih jalan nggak? Masker Kefir sekarang udah saya vakumin. Jadi Karena orang-orang permintaan sudah nggak banyak. udah Oke. menurun banget. Ya. Habis itu saya udah vakum. Setelah itu saya kembangin dari sabun susu tadi bermacam-macam seperti Rose Etawa ini, sabun Piwa kopi, ada sabun lemon, semuanya pakai bahan dasar susu Etawa. Dan madu. Ada juga yang pakai madu, ada yang enggak. Tergantung Iya. kebutuhannya ya. Iya, tergantung kebutuhannya. Nah, seperti itu. Dan sekarang merambah ke aloe vera gel Iya. dan juga face mist seperti ini, face Oke. mist saffron seperti ini. Oke, baik. gitu. Oke, kenapa namanya Flawly? Dari kata flawless? Jawab Mbak Ella. Oke. Dulu awal-awal itu Ada cerita namanya pasti. awal-awal dulu waktu saya pertama Iya. online itu namanya Flawless Herbal. Oh, flawless herbal. Oke. Terus saya daftarin ke Disperindak Jatim, ditolak karena namanya itu nama yang umum. Kalau bahasa Oke, Inggris flawless kan betul. artinya sempurna. Iya, iya. Tidak bisa. Habis itu saya ganti apa ya? La Flawlessy. La Flawlessy saya daftarin lagi ke Disperindak Jatim. Tetap ternyata dipakai orang lagi. Akhirnya saya gimana ya, putar otak ini. Akhirnya sampai saat ini saya ganti jadi L Flawly. Jadi L itu dari nama saya Ella. Betul. Flawly-nya itu perpanjangan dari flawless tadi. Waduh, Flawly jadinya ketemu ya. Oke. Dari sekian produk ini semuanya sudah legalitas, sudah apa aja Mbak Ella, dan boleh diceritain perjuangannya karena wirausaha dan UMKM itu perjuangannya, cerita serunya ada di Dapetin. Iya. Jadi gini, kalau kita UKM Mamin itu kan difasilitasi semua ya Mbak ya, mulai dari PRT, si halal itu kan difasilitasi. Tapi kalau UKM skincare itu enggak ada. Produk skincare belum ya. Dari ya. belum dari 2017 saya usaha sampai sekarang saya berusaha cari gimana ya. Karena saya coba tanya ke BPOM Provinsi Jawa Timur itu tidak ada. Jadi harus mandiri. Jadi disamakan dengan pabrik. Saya kan agak keberatan kalau sangat-sangat mahal bagi saya. Jadi sampai sekarang saya belum punya BPOM, halal juga belum bisa keluar karena halal itu bisa keluar kalau BPOM-nya udah ada. Makanya dari sini saya mencari investor, siapa yang mau join invest di perusahaan saya karena saya sudah PT kan. Iya. Nanti saya akan melegalkan semua produk saya dari investor tadi. Semoga saya harap gitu. Ya, amin. Idenya bagus juga ya. Ide dari investor untuk bisa memudahkan kolaborasi, jadi lebih enak, lebih gampang gitu. Siapa tahu ada yang berminat dan nggak mulai dari nol karena semuanya udah dijalankan sama Mbak Ella gitu ya Mbak ya. Iya. Oke. Nah, ini dulu awal boleh tahu kalau yang mau merintis skincare, anak-anak muda sekarang udah punya produk ya. Maklun sekarang. Ya, Maklun. Nah, ini dulu kalau Mbak Ella karena mandiri, boleh tahu nggak di spill modal awalnya berapa untuk bisa bikin semua ini? Dari modal awal itu jujur, saya modal awal saya gade TV. Serius? Iya, serius. Saya gade TV itu jangka waktunya 1 minggu itu dapatnya 1 juta. Terus saya beli bahan-bahan yang saya bilang tadi, mulai dari susu 20 liter, madu 1,5 liter itu terbuang sia-sia, juga belum bahan-bahan lain. Jadi 1 juta itu udah kepotong-potong-potong, akhirnya nggak jadi, tinggal sedikit, baru jadi, baru nemu rumus yang pas di kulit, juga cocok di kulit untuk semua anak-anak juga bisa. 1 juta tadi dari Gade TV. Itu bisa dari 1 juta tadi plus trial dan riset-risetnya sampai bisa jadi berapa piece produk di awal? Di awal dulu, saya kan waktu yang saya ceritain tadi sabunnya kecil-kecil, 2000 ya. Itu bisa sampai 50 yang kecil-kecil kan kayak puding gitu kan, kecil-kecil untuk daun, ya itu bisa sampai 50 piece sih. Soalnya kan udah banyak yang kebuang. Betul. Ya, tadi. Ya lumayan ya, tapi ya bisa jadi. Itu untuk muka ya Kak? Sabunnya. Wajah, muka. Kulit dan badan juga bisa ya? Iya, apalagi kalau aloe vera gel ini untuk rambut, Oke. untuk kulit wajah, untuk hand body juga bisa. Oh baik. Nah,
di awal berarti dengan 50 piece yang jadi tadi itu dirimu karena sudah punya customer dari masker kefir yang sebelumnya ya. Iya. Itu ada berapa ini ya pelanggan di awal? Pelanggan di awal waktu saya pertama masker kefir ya. Karena skincare ini kan picky banget ya kita ya cewek. Kalau skincare kalau udah cocok gitu, nah berarti Mbak Ella udah punya pelanggan dari awal. Kalau awal tuh masih sedikit ya, soalnya kan dari masker kefir itu lagi boomingnya itu. Waktu itu saya menjaringnya lewat Facebook ya, jadi pertemanan lewat Facebook itu saya juga jarang di grup Facebook itu jarang karena masih sibuk ngurusi waktu itu produksi kan. Produksi sendiri ya? Iya, produksi sendiri. Jadi waktu itu nggak ada 30 orang sih. Semuanya dari Kediri? Luar kota juga, Surabaya juga ada. Oh wow, berarti the power of medsos ya sebenarnya juga ya di awal ya. Oke, strategi pemasarannya nih berarti dari medsos juga, kemudian kalau awalnya membangun ya Mbak ya, brandnya juga masih ganti-ganti nama gitu ya tadi diceritain. Itu gimana, boleh diceritain apakah sudah digital, sudah punya marketplace juga atau masih yang offline-an gitu loh, masih yang ikut bazar, ikut event dan lain sebagainya? Kalau dulu awal saya online, jadi sampai sekarang pun online. Di mana? Di Facebook? Di Facebook, IG official punya Elvali sendiri. Sekarang juga merambah TikTok. Kalau marketplace itu cuma Tokopedia, itu pun masih pasif, nggak aktif sih. Gitu. Karena dulu waktu saya pernah pasang di Shopee dengan brand saya sendiri, kan harga saya beda. Harga saya itu mungkin harga pabrik langsung ya, jadi lebih murah. Jadi saya kena semprot nih sama reseller. Mbak, kok lebih murah sih Mbak, ini customerku ini loh Mbak. Akhirnya belinya kesampean, gimana toh? Jadi kena semprot akhirnya saya tutup. Baik. Nah, sudah ada reseller ya? Dari tahun berapa mulai buka reseller? 2017 itu sudah ada reseller. Udah langsung. Ya. Biasa ya skincare ya, mungkin sekencang itu sih bisnis skincare sobat KUKM. Jadi sangat menjanjikan kalau sobat KUKM mau mencoba. Boleh nanti di akhir obrolan kita di podcast ini saya akan sampaikan beberapa kontaknya Mbak Ella supaya sobat KUKM yang tertarik boleh sharing ya, boleh diskusi, boleh konsultasi. Wah, aku pengen bikin, mulai dari mana ya, bingung. Kalau maklun tuh kan udah pabrikan ya? Ya, kalau maklun istilahnya kasarnya mungkin repacking. Istilah betul. kerennya kan maklun ya. Kalau di skincare nama maklun. Kalau makanan minuman kan repacking. Ya, berulang kali sih saya dapat tawaran, Mbak maklun aja yuk sama kita, nanti bla 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 bla, udah ada BPOM dan kayaknya enggak sih, saya udah belum, saya enggak tertarik karena saya fokusnya gimana dari bahan herbal natural ini yang udah cocok dengan kulit orang banyak, itu tetap sampai sekarang saya pertahankan. Enggak beralih ke kimia. Kalau maklun pabrikan kan otomatis nanti kimia. Saya nggak mau seperti itu. Jadi pertahankan itu. Karena pertanggungjawabannya juga agak gede ya, berat. Kalau bisnis skincare itu pertanggungjawabannya kalau memang ada efek samping itu yang bahaya. Betul. Nah, ini pelanggan sendiri dari Jawa Timur Jawa Timur atau dari mana aja sekarang yang hari ini? Oh, dari Bengkulu, dari Hong Kong juga ada. Ya, di Singapura ada. Kita bisa dapat ini selain di toko online-nya, kita bisa dapat di mana aja Mbak yang kita bisa langsung beli gitu? Di IG-nya ada IG official itu. Di ini kalau misalnya di toko langsung yang offline, kita bisa dapat langsung di Kediri. Oh, langsung ada outletnya. Langsung di rumah sih. Di rumah sekalian ada outletnya juga? Iya, kecil-kecilan aja sih. Baik. Bisa langsung main ke sana sama ngobrol langsung sama Mbak Ella karena dari rumahnya Mbak Ella langsung. Oke, baik. Kalau reseller hari ini udah di mana aja, udah berapa banyak? Kalau sekarang habis pandemi kan sekarang endemi ya. Sangat berpengaruh. Jadi masih berkurang, masih belum stabil. Belum stabil. Beda sebelum pandemi itu sangat-sangat gimana ya, cemerlang, kenceng banget. Pandemi itu malah justru kenceng ya orang pakai skincare. Enggak, maksud saya sebelum pandemi. Nah, waktu pandemi waktu itu tanggal 2021 kan,
itu semuanya udah pada tutup kan, banyak yang usaha-usaha bangkrut. Nah waktu itu saya juga sama, karena itu orang banyak membutuhkan hand sanitizer. Nah saya itu waktu itu saya bikin produksi hand sanitizer juga. Ikutan ya, karena peluangnya. Iya, kan ada permintaan. Iya benar. Ada permintaan. Ya. Dan sanitizernya juga pasti herbal kan? Iya herbal. Sampai saya kewalahan. Orang 5 itu 6 pegawai itu sampai kewalahan waktu itu. Oh oke. Udah sampai sekarang Mbak berapa pegawai, boleh di-share? Dulu produksi sendiri? Produksi sendiri, lalu ada asisten, ada 2. Terus waktu hand sanitizer itu ada 6, 5 karyawan. Setelah ini satu balik satu lagi karena masih sepi, lesu. Lagi menata juga ya? Ya menata lagi. Ekonominya juga masih lesu-lesu aja. Masih steady aja, belum kelihatan ini. Tapi mudah-mudahan setelah ini ya, amin, Mbak Ella punya banyak jaring, karena udah punya banyak jaringan gitu loh. Sayang kalau misalnya nggak digedein juga. Nah ini Elfloli, denger tadi sempat ngobrol sih aku ya sebelum kita on air ini. Kita sempat ngobrol, wah ternyata dari 2017 sampai 2023 sudah punya beberapa prestasi. Satu diantaranya, boleh, udah dapat prestasi apa ini Elfloli? Juara 2 Kadin Award Kota Kediri waktu itu tahun 2018. Baru hanya merintis sudah jadi juara ya Sobat KOKM. Iya. Terus kemarin top 5 Mary Riana Award kemarin. Baru aja. Tanggal 9 Agustus. Boleh Kak diceritain dong Kak Sobat KOKM, gimana bisa, yang di Kadin dulu deh, itu ceritanya bagaimana sampai dirimu bisa dapat juara 2? Karena kan pasti ada beberapa dokumen yang disiapkan, presentasi dan lain sebagainya. Iya, disaring. Waktu itu ada disaring 20 UKM, semua UKM, Mamin, Kria, semuanya juga termasuk saya. Satu Kediri ya? Kediri, iya. Setelah itu disaring lagi 10 masuk final 5. Nah waktu itu finalnya di Hotel Lotus, lalu kita langsung ditanyain langsung sama tim juri dari Disperindak sama Kadin. Ya udah waktu itu saya juara 2. Karena mungkin saingannya nggak begitu banyak atau bagaimana? Karena itu semua produk ya akhirnya berarti? Iya, mungkin dari pertanyaan dan juga kesiapan sih ya. Kalau kita dari persiapan kita, jujur saya nggak punya nanti ditanyain apa ya, nggak ada pemikiran seperti itu. Jadi random kan, pertanyaan beda-beda kan. Jadi otomatis aja memang seperti ini, saya seperti ini. Jadi ya pede-pede aja gitu. Baik. Nah, terus yang di Mary Riana kan ini skalanya juga bukan lagi di Kediri ya? Ya, nasional. Ini gimana, boleh diceritain prosesnya sampai bisa nembus juara? Waktu itu link di grup kalau nggak salah ada yang nge-share 2 bulan sebelum final itu saya ngisi link Mary Riana. Habis itu 1 bulan kemudian email Mary Riana dari tim Mary Riana udah masuk 50 besar. Habis itu banget loh, nasional kan? Iya. Dapat email, luar biasa. Habis itu Hamin 2 minggu kalau nggak salah, selamat ya Kak, ini lolos untuk final. Jadi ada 10 kategori, saya termasuk yang beauty itu masuk top 5. Waktu itu pengumumannya waktu di hallnya. Saya videoin juga itu. Jadi ya waktu itu kan kirim video produk, video dari awal. Semuanya online ya berarti? Online itu. Jadi dari situlah sebenarnya saya edit sendiri loh. Dari video saya bikinin kayak minta tolong orang lain, Mbak tolong videoin dong kalau saya behind the scene. Jadi seperti itu akhirnya saya kumpulin sambil kumpulin. Akhirnya jadi suatu sejarah ya. Jadi konten akhirnya luar biasa. Semuanya dikerjain sendiri loh sama dia ya, dari mulai proses produksi, nyiptain produknya, risetnya, sampai pemasarannya, semuanya biasanya cuma 1 orang ini, Sobat KOKM. Jadi kalau mau diskusi, nanya, membangun bisnis skincare herbal ini dari nol, dia yang paling jago karena semuanya dikerjain sendiri gitu. Kalau orang dikerjain sendiri itu kan ilmunya jadi dapetnya banyak ya, karena dia memulai fondasinya semuanya sendiri, jadi bisa lebih enak sharingnya. Oke, baik. Nah, strategi pemasarannya yang hari ini Kak, karena hari ini
juga berbagai macam platform, terus Iya. kemudian saingannya juga semakin banyak, Iya. meskipun yang herbal juga belum begitu banyak produsennya, tapi hari ini memasarkan tuh jadi apa ya, persaingannya tuh ketat banget ya. Jadi kalau ada celah langsung diambil, ada celah diambil. Hari ini gimana strategi pemasarannya dipakai L-Flawly? Ke pemasarannya itu dari, kalau misal saya dapat undangan atau ada acara itu saya selalu sat buat saya selalu ikut. Di situ saya gimana caranya bisa kenal orang ya. Gimana ya, nanti saya kenalin ini. Oh, ada punya produk ini ya, sabun ya, iya. Mau dong Mbak, saya kasih lah itu sampel. Dari situ, dari sampel situ, terus minta WA dari situ. Kadang aku minta dong sosial media. Kita tuh ketukeran sosial media nih. Akhirnya dia tahu, kamu jualan ini ya, bagus ya testimoninya, saya mau dong, mau nyoba dong. Oh nggak apa-apa, dari situ deh. Pinter ya. Jadi semua unsur pemasaran itu udah dipakai sama dia. Selain tadi memang dari 2017 dia sudah pakai online, Facebook mungkin yang pertama, kemudian Instagram, kemudian sekarang merambah TikTok, marketplace Topet juga sudah ada, Shopee ini yang lagi vakum kali ini belum ada ya, vakum. Terus kemudian offline-nya juga mengikuti berbagai kegiatan, di rumah juga ada outlet-nya juga. Terus strategi pemasaran yang ini mungkin belum disadari banyak orang, suka-suka lupa gitu ya, berjejaring. Kemudian menjaring database itu dilakukan ya semua loh tadi. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan tuh langsung diambil celahnya, ikuti aja semuanya. Terus kemudian dia kenalan, cobain testernya, minta nomor WA-nya, itu database-nya luar biasa. Kayak gitu. Boleh loh tepuk tangan di sini berapa orang ya buat Mbak Ella, ini luar biasa Mbak Ella. Oke, Mbak El, kita sekarang bedah nih. Ini kita breakdown satu-satu nih, ada produknya L-Flawly apa aja yang dibawa dari Kediri langsung hari ini Mbak, boleh dijelaskan? Ini ada sabun rose etawa. Jadi perpaduan sabun susu etawa, ekstrak mawar. Dan juga ada olive oil, ada ekstrak aloe vera barbadensis, ada coconut oil dan lain sebagainya. Ini kebayang harumnya ya, seneng banget kalau ada coconut tuh, baunya enak. Ini yang rose ya? Iya, ini yang rose. Kemudian ada ini kopi. Yang ini dari tahun berapa nih mulai muncul yang kopi? Ini sebenarnya tren yang kopi-kopian? Enggak sih, sebenarnya sudah lama. Bahkan sebelum tren kopi-kopian ada ya? Udah lama, soalnya ada yang celetuk gini, Mbak nggak bikin sabun kopi toh Mbak, aku suka kopi soalnya gitu. Oh baik, iya benar-benar. Kalau di daerah tuh minuman pertama itu bukan teh kopi ya, masih terima kopi. Terus? Oh ya udah deh, kenapa enggak? Aku kan mesti bisa, apapun mau bikin sabun alpukat bisa, sabun duren bisa, sabun bayam bisa, sabun timun bisa. Karena masing-masing punya khasiatnya masing-masing. Iya. Kayaknya aja belum diriset kali ya, siapa tahu. Bisa semuanya sebenarnya. Durian mungkin cari. Iya. Pokoknya durian banget. Tergantung sukanya customer nyeletuk apa, ya udah ayo aku buatin. Sama dia. Oke, baik. Terus ada apa lagi nih yang lalu ada lemon rice, jadi perpaduan ekstrak lemon, lalu dari beras, sari beras. Jadi bentukannya nih kayak scrub gitu nggak sih kalau ada berasnya? Enggak halus. Halus banget. Jadi licin kalau dipakai. Jadi susu etawa, ada aloe vera barbadensis, ada ekstrak rose juga. Jadi lebih komplit. Lebih komplit yang ini ya. Iya, lemon. Khasiatnya lebih banyak yang ini juga. Lebih banyak yang lemon, banyak yang mencerahkan juga kayaknya ya. Iya, bisa memutihkan juga. Oke. Nah, ini bahan dasarnya adalah susu etawa. Dapat dari mana tadi? Di Kediri ada juga ininya? Sebenarnya kalau bahan susu etawa di Kediri ada sih, cuma waktu saya bikin sabun ini kan harus jumlah yang besar. Akhirnya saya ambil di Batu. Oh iya. Batu itu lebih murah. Betul. Jadi ada perkenalan ininya. Iya, di Batu. Jadi aloe vera juga. Survei juga sampai ke sana? Enggak, dulu kan aku pernah 1 tahun hidup di Batu soalnya. Jadi udah ngerti ya. Gitu. Model aloe veranya juga. Soalnya di Kediri nggak ada petani etawa nggak ada. Ada tapi sedikit, tidak banyak. Terus aloe vera nggak ada. Oh, aloe veranya ambil di mana? Ambil di Batu juga. Di petaninya. Di petaninya langsung. Jadi sekali produksi, ini produksi tiap hari ini? Enggak, sekali produksi harus banyak, stoknya harus banyak. Sekali produksi berapa liter etawa yang dibutuhkan?
Kalau Karena semuanya etawa ya? iya semuanya etawa. Kalau untuk satu macam misalnya rose etawa gitu ya, 10 liter. Kita butuh 10 liter etawa. Kalau untuk aloe vera barbadensisnya kita butuh sekali kita panen itu 15 kilo, 20 kilo dari petani. Wow, lumayan banyak ya. Dan Iya. semuanya dirimu produksi sendiri. Iya, itu saya ngobrok loh dari Batu. Ngobrok bener loh. Biar cepet. Dan semuanya sendiri, nggak kebayang ya. Iya. Kalau kita mah, aduh udah belum perjalanannya nyampe rumah udah males ditunda nanti gitu, belum produksinya gitu kan, satu-satu mesti belum. Aduh luar biasa deh, juara dirimu Kak. Baik, ini yang di depan Ini saffron face mist. Jadi dari dari bunga saffron. bunga saffron dan juga ekstrak rose. Dapat di mana bunga saffronnya? Ya kita dapetin dari supplier sih, dari ada suppliernya. Karena bunga ini langka banget kan. Mahal. Mahal. Jadi Mahal dijamin banget. masih cuantik kalau pakai saffron. Kalau dulu langka banget, sekarang Iya. mungkin sudah ada tapi mungkin harus hati-hati ya karena mulai ada yang palsu ya saffronannya ya kayaknya ya. Iya. Itu, aduh mahal banget. Iya. Oke. Sangat. Dari rose juga seperti Iya. ini. Nanti disemprot ya. Jadi untuk oksidasi kulit, jadi Iya. regenerasi kulit, Oke. biar nggak gampang kusem. Juga kadang untuk ngelok make up. Oh bisa ya, Bisa. multifungsi dengan satu produk ini. Yang satu Ini gel. adalah aloe vera gel, Iya. Cleansy Rose aloe vera. Ini buat Untuk pelembab, Iya. untuk memutihkan kulit, untuk mengatasi kusam. Jadi kulit itu sekali kita pakai aloe vera gel Iya. itu kenceng langsung baik. dari aloe veranya. Ya. Jadi juga ada ekstrak rose-nya, juga ada vitamin C-nya di sini. Jadi untuk Iya. bisa mencerahkan kulit. Oke. Baik, semua bahan herbal ada di dalamnya tanpa kimia sama sekali. Iya. Jadi diolah sedemikian rupa hingga jadi produk ini. Oke, Kak Ella, kita udah punya news hari ini. Boleh Devi Ya. bantu kami di depan? Kita mau nunjukin, kita mau show ke sobat KUKM ini masing-masing produk ini seperti apa sih kalau diaplikasikan di kulit ya? Iya. Terutama di ciwi-ciwi nih kalau yang udah begini, seneng. Coba lihat boleh? Ya. Yang mana yang mau di ini? Kalau pertama kita pakai itu stepnya wajah harus dibersihkan dulu dengan sabun susu salah satu ini ya. Oke. Nah. Ini pakainya biasa aja kan ya? Biasa. Kita pakai kayak cuci muka biasa ya. Oke. Habis itu dikeringkan dengan Ya. handuk. Setelah itu kita pakai dulu ini saffron face mist-nya. Oke. Ya seperti Ini ini ya. multifungsi tadi, fungsinya banyak banget. Dan fungsi yang mungkin aku suka adalah ngelok make up. Iya. Kan kadang longsor. Oh Iya. iya, betul, apalagi kalau kamu perjalanan gitu ya dari barat ke sini kayak aku. Longsor Jadi retak. udah longsor hilang. Iya. Selain make-upnya juga nggak mahal-mahal amat. Kalau di lock sama yang satu ini. Iya. gitu. Jadi gini ya. Coba, Begitu bersihkan, lalu kita semprotkan face mist-nya. Jaraknya berapa senti Kak? Boleh? Ya di sekitar berapa senti ya? 10 cm atau 15 cm seperti ini. Udah. Oke. Biarkan mengering. Oke. Jadi nggak perlu nggak dipegang-pegang dipuk gitu nggak ya? Bisa. Dibiarin aja. Bisa. Oke. Bisa seperti ini. Oke. Biar cepet ya. Biasanya kan Iya. kita pengennya cepat atau pakai kipas angin biar cepet Biar meresapnya. cepet ya. Oh. Habis meresap Iya. seperti ini. Boleh aku cium baunya Kak? Oh ya, dicium mbaknya atau? Oh. Aku cium bau. Iya. Dicium saya dong. Oh. Oke. Ya. Bahan dasarnya ini ya air. Jadi enak. Ya. Nggak lengket, ya nggak sih? Ya. Devi boleh, apa yang dirasain di muka Dev setelah disemprot sama saffron ini? Adem sih, jujur adem banget. Jadi lebih Padahal nggak ada fresh alkoholnya, jadi lebih Nggak. oke. Padahal nggak ada alkoholnya kan ya Dev ya? Dan nggak lengket, bener nggak sih? Iya, Coba nggak kamu lengket. pegang. Oh iya, Nggak iya, lengket, bener lagi. nggak lengket. Padahal kandungan di dalamnya itu ada banyak, Ya, saffron. tapi nggak lengket sama sekali. Iya, Dan kita ringan. no alkohol karena alkohol itu adalah ciri bikin kulit kering akhirnya cepat keriput. Alkohol itu. Jadi jangan sering-sering kalau kita pakai apa ya, penyegar. Misal kita pembersih sama plus penyegar itu kan. Penyegar itu ada alkoholnya. Ya Iya. meskipun sedikit kalau sering dipakai itu jadi kulit kering akhirnya cepat keriput di daerah T sama daerah mata itu jadi sering keriput. Oh
gitu ya. Nggak bisa, nggak Kita boleh. nggak tahu ya, selama ini kita terpapar sama skincare kimia-kimia itu jadi mudah berkerut. Nah, boleh kita sekarang coba yang herbal supaya lebih awet lagi, awet kulitnya, awet mukanya gitu ya. Oke, nah ini aja di tangan, aku nggak tahu, belum coba di muka. Ini aja di tangan udah kelihatan banget. Iya nggak sih? Kelihatan banget. Jadi dia lebih oily bahkan. Padahal base-nya adalah water, tapi dia lebih oily jadinya. Yang ini yang aku pakai ya sobat KOKM. Oke, boleh Di situ selanjutnya. kita oleskan Cleansy Aloe Vera Gel Ini fungsinya untuk sebagai pelembab di wajah dan juga bisa untuk hand body. untuk semua jenis atau tipe Kulit, silakan dipakai untuk hand body Boleh, kalau boleh. pakai. Ya, ini ya. Ini kita Berarti pakai. ini gelnya hasilnya dari aloe vera langsung. Iya, aloe vera barbadensis dan juga ekstrak rose ya. Jadi perbandingannya itu 50-50. Tap sini. Oke. Terutama di daerah T itu yang paling cepat Kering. keriput. Iya, Iya, sama daerah senyum bibir ini. Benar sekali. Seiring bertambah usia makin kelihatan. Iya, karena dalam aloe vera barbadensis itu mengandung vitamin E juga yang dibutuhkan sama kulit, lycopene juga. Itulah kenapa banyak yang suka sekarang beralih ke aloe vera. Nah, seperti ini. Bibir juga kita pakai Oh, biar iya? nggak kering. Oh boleh ya kak ya? di Iya, bibir ya? alis. Karena dia melembabkan Iya, fungsinya. benar sih? di alis juga bisa. Jadi alisnya nanti bisa tebal. Oh iya? Di rambut juga bisa. Rambut itu pakaiin di kulit kepala ya. Habis cuci rambut gitu kali ya? Enggak, sebelumnya. Oh malah justru sebelumnya? Yang sebelumnya tuh diamin 1 jam, habis itu keramas. Oh oke. Jadi dia bisa juga menumbuhkan Oh, bulu alis dan juga menyehatkan rambut. iya. Di bulu mata. Oke. Ini manfaatnya aku bacain ya, Iya. Sobat KOKM. Ini Nah, adalah Cleansy Gel Rose Aloe Vera. Manfaatnya ada yang tertulis di sini sama Mbak Ella, udah diriset sama Mbak Ella, ada 11 manfaat dan bahkan lebih lagi mungkin menghaluskan kulit kasar, mengencangkan kulit yang mempunyai kerutan dini seperti saya, melembabkan bibir pecah-pecah, kemudian mengurangi stretch mark. Ya. Bisa ya? Bisa. Mengurangi ya. Mengurangi, karena kan ini perawatan ya, Iya, fungsinya bukan obat terus ngilangin. Iya, nggak bisa. Ini perawatan. Kalau obat terus ngilangin itu simsalabim, Iya. pasti ada yang salah di dalam kandungannya. Kemudian membantu menyuburkan rambut, alis, bulu mata, benar, bulu mata bisa. Iya, bisa. Berarti cuma digini-giniin aja ya kak ya? Di tempat tumbuhnya bulu mata. Oh, karena dia bukan alkohol berarti nggak kering memang ya kalau di mata. Kemudian mengurangi, nah ini masalah problem hari ini Surabaya panas sekali sobat KOKM, jadi mengurangi kaki pecah-pecah juga bisa, membantu mengeringkan jerawat. Oke, kalau yang bopeng atau mungkin ada flek itu kayaknya bisa hilang dengan ini. Kemudian memutihkan kulit dan mengglowingkannya, ini yang saya butuhkan ya hari ini karena ini dia yang glowing. Terus kemudian melembabkan kulit kering, membantu mengatasi luka melepuh. Iya. Bisa juga. Waktu adik saya kena knalpot, ini betisnya, langsung saya kasih ini, nggak jadi melentung tuh enggak. Oh langsung dia Gimana ya? lukanya ngering ya kali ya? Enggak sih melentung kan, kalau kita nggak pakai apa langsung melentung Melentung gitu ya. air. Ada airnya itu langsung oleh seret. Oke. Besoknya itu kempes. Ya. Tapi dia enggak yang perih gitu, enggak. Aneh juga sih, kok bisa ya? Aku juga heran. Kok bisa ya? Saya belum tahu loh, saya kan belum searching kayak itu. Langsung nggak sakit kok. Jadi dia ngelupas sendiri, nggak sakit, nggak perih. Baik, kemudian mengurangi mata panda ini juga. Nggak tahu ya, di dunia udah sore tapi pandanya muncul aja di mata. Ini semuanya lengkap dalam satu paket. Nah, harganya sekarang. Ya. Devi gimana rasanya setelah Rasanya pakai? gimana? Ini beneran jadi lebih Kenyal? Iya, terus habis itu jadi kayak Tapi kelihatan Kenceng. lembab banget kenceng nih. gitu loh ya. Iya, kenceng. Oke. Heeh. Dan kelihatan banget lembab. Iya, jadi lebih halus ya? Iya, jadi soft. Boleh nanti tak kasih ya nomornya, nggak bisa seller ke Mbak Ella. Devi boleh balik ke tempatnya tadi. Ya, terima kasih ya, Mbak Devi. Luar biasa. Nah, harganya nih sekarang yang sabun berapa, kemudian yang face mist dan gel. Ya,
Untuk yang sabun semuanya sama 18.000. Oke, Iya. all varian sama ya? All varian 18.000. sama. Oke. Kalau yang cleansy sama face mist itu sama 30.000. 30.000. Tapi beda kalau kita belinya paketan. Kan kita juga menyediakan paketan tuh lebih murah, lebih irit, kadang lebih hemat Berarti 20.000. satu paket begini ya sama ini. Ada yang paketan Mbak minta ini face mist sama aloe vera gel sama ini Mbak. Oh, dia boleh custom bundling gitu. Iya. Oh, oke. Berapa? Bisa. Biasanya yang paling rame itu minta ini. Jadi 1, 2, 3 itu 50. Kalau kita sendiri-sendiri ya. ecer itu kan ini 30, 60, ini 18, berarti kan berapa? 78. Kalau kita ini paket 50. Jadi 50 ke 78 lebih irit kan? Lebih iritnya dan lebih murah. Nah, ini strategi pemasaran juga nih. Bisa loh dibanding seperti ini, harganya lebih murah ya. Tentu saja dengan hitungan tertentu supaya nggak rugi ya. Sobat KUKM. Baik, terakhir boleh kasih tips atau kasih apa ya nasihat buat teman-teman yang ingin memulai, bahkan sudah memulai tapi stuck gitu loh. Kadang-kadang kan nggak sustain ya Kak. Kadang-kadang udah males, aduh kok pembelian segini-gini aja ya, males ya udah stop aja deh gitu. Boleh kasih. Pernah sih aku di masa seperti itu, di masa yang titik nol gitu ya, nggak ada yang nyemangatin, jadi harus semangat sendiri kan, gimana caranya. Akhirnya aku gimana caranya putar otak, harus ini keluar. Akhirnya bundling seperti ini, paket-paket ini. Kadang itu aku juga pernah paketkan produkku dengan sembako. Itu juga bisa, pernah loh. Gimana caranya kita putar otak. Beras, saya nanti beli ini dapat beras 5 kilo. Pernah. Seperti itu. Pinter ya, karena konsumen si skincare adalah perempuan dan perempuan jadi produk-produk yang perempuan tuh bisa dibundling ya. Iya bisa. Itu strategi yang bagus. Luar biasa Kak Ella. Iya, baik. Ada lagi tips yang mau dikasihkan yang ingin merintis usaha skincare herbal terutama? Banyak trial ya, jangan asal bikin. Takutnya kalau kita namanya skincare kan dipakai di kulit orang. Benar. Nah, kalau ada yang nggak cocok, akhirnya tambah nggak beres, komplain, tambah dia keluar duit banyak kan. Jangan sampai kita komplain seperti itu, akhirnya meluas ke sosial media, akhirnya kan kebawa kan nama brand kita. Jangan sampai seperti itu. Jadi benar-benar trial, cobalah di kulitmu, kalau udah benar, cobalah di anakmu. Di keluarga dulu kali ya, supaya kalau komplain. Takutnya seperti itu loh, bener loh, ya kan? Jadi kita harus trial, habis itu tetap ya kita berinovasi. Benar, inovasi. Ya. Dan relasi seperti yang aku bilang tadi, di mana ada acara tempat saya selalu satset buat ikut. Nah, di situ saya selalu jejaring. Saya kenal so dekat gitu aja lah. Oke, semuanya demi cuan ya. Kalau udah jadi wirasaha itu mindsetnya udah karena targetnya juga ada. Mbak Ella juga pasti sebagai pebisnis punya target tertentu. Nah ini alamat produksi aku mau share Mbak Ella. Ada di Jalan Brigjen Katamso Gang 7 nomor 30 RT 3 RW 1 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kota Kediri. Ya. Nanti dicatat, boleh nanti dibantu sama Mas Dani di deskripsi. Kemudian pemasaran hari ini produk El Flowly ini sudah bisa dibeli melalui online. Kamu tinggal DM aja di Instagramnya, ada di @l_flowly.herbal, kecil semua. Oke? Kemudian di TikTok ada di l_flowly. Yang TikTokan langsung ke sana aja. TikTok Shop ya? Berarti ini? Enggak. Oh, masih ini aja. Oke, berarti bisa DM dulu kalau mau pesan. Kemudian di Tokopedia, yang biasanya di Tokopedia ini bapak-bapak boleh loh ya belanjain ibu-ibunya ke El Flowly. Di Tokopedia alamatnya ada di l_flowly. Kemudian Facebook ini yang paling ramai kali ya sampai hari ini, ada di l_flowly owner Ella. Gitu ya? Betul ya? Kemudian offline-nya, wah kalau pameran-pameran pasti ada skincare herbal El Flowly. Baik, Mbak Ella luar biasa. Mau bagi WA-nya nggak ke teman-teman, siapa tahu ada yang mau konsul atau nanti DM aja ya kalau mau minta WA-nya ya. Sesuai dengan kebutuhan. Sobat KUKM, kita di Sinobar bareng hari ini peluang bisnis herbal skincare. Jangan lupa Instagramnya @diskopukm.jatim di follow, kemudian Beranda Jatim _ ya di follow, Klinik KUKM Jatim juga di follow, dan ini podcastnya dari Studio Podcast Coworking Space milik Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ada di @kukmspace.jatim.
Ella Indriana, founder dan owner Elfloli Herbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ella. Waalaikumsalam.